Hai, masih tentang pernak-pernik pengembangan MOOC. Pada video ini kita akan membahas bagaimana cara merancang aktivitas pembelajaran. Pada MOOC, mahasiswa dapat menyimak dan meninjau materi pembelajaran berupa rekaman video ataupun modul digital. Tetapi keterlibatan mahasiswa dosen sangat terbatas. Mengapa keterlibatan mahasiswa dan dosen ini penting perlu kita perhatikan? Karena sifat pembelajaran yang akan kita laksanakan itu seharusnya mengutamakan karakteristik mahasiswa agar mereka termotivasi untuk belajar dan berprestasi mencapai kesuksesan akademik. Pada akhirnya adalah mendukung kesuksesan capaian pembelajaran. Pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan tidak membosankan sehingga mahasiswa ini gigih dan aktif dalam membangun pengetahuan baru. Oleh karena itu, keterlibatan mahasiswa dosen sangat penting. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menciptakan keterlibatan dosen mahasiswa pada pembelajaran daring? Tentunya dengan harmonisasi pembelajaran sinkron dan asinkron atau dikenal dengan istilah flip learning dan blended learning. Pertama, pada flip learning. Aktivitas pembelajaran sinkron ini dapat dilakukan dengan tatap muka atau tatap maya selama 50 menit untuk 1 SKS. Pembelajaran asinkron dilaksanakan dengan kegiatan mandiri dan penugasan terstruktur masing-masing 60 menit untuk 1 SKS. Pada umumnya, pembelajaran diawali dengan tatap muka maupun tatap maya. Kemudian diikuti dengan pembelajaran di luar kelas yang berupa kegiatan mandiri atau tugas terstruktur. Pada flip learning, pembelajaran ini justru diawali dari aktivitas di luar kelas sebelum pertemuan. Mahasiswa di luar kelas atau di luar pertemuan ini mencari sumber belajar, membuat pointers, menyusun pertanyaan-pertanyaan sebelum mereka berada di dalam kelas, baik yang dilakukan secara daring ataupun luring. Pertemuan daring atau luring digunakan untuk sharing temuan dari setiap mahasiswa, diskusi mencari solusi, dan menemukan pengetahuan baru. Inilah yang ada di dalam flip learning. Bagaimana menciptakan flip learning di dalam LMS? Materi yang berupa teks dan visual ini telah diunggah pada LMS sebelum kelas dimulai. Dengan instruksi yang jelas, diberikan pretest untuk mengevaluasi hasil belajar mandiri mahasiswa. Posttest untuk mengetahui kesuksesan subcapaian pembelajaran. Kemajuan belajar setiap individu dapat dipantau di LMS. Meskipun daring, keterlibatan mahasiswa dosen dan interaksinya dapat dibangun dengan menggunakan forum diskusi. Strategi lainnya untuk membangun aktivitas pembelajaran pada MOOC adalah dengan blended learning. Mahasiswa belajar mandiri untuk mendapatkan pengetahuan dari sumber belajar internal yang ada di LMS ataupun mencari sumber pembelajaran yang lainnya. Dosen memberikan instruksi dan pendampingan kepada mahasiswa untuk sebuah kerja kelompok secara daring. Hasil kerja kelompok disampaikan pada pertemuan maya atau juga pertemuan tatap muka. Diskusi antar kelompok dilaksanakan sebelum akhirnya mahasiswa merumuskan pengetahuan barunya dan dosen di sini berperan sebagai fasilitator. Pada blended learning, ruang belajar 3 dan 4 lebih dioptimalkan. Ruang belajar 1 dan 2 untuk konfirmasi pemahaman, verifikasi hasil kerja, dan kolaborasi untuk menjadi sebuah pengetahuan baru. Demikianlah bagaimana merancang aktivitas pembelajaran MOOC. Simak video selanjutnya, serba-serbi pengembangan MOOC.
Salam.